Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 5 kelas 11 DKVB akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Portugis terhadap Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya akan menjelaskan latar belakang kolonialisme dan imperialisme bangsa Portugis. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmaniyah Turki ke tangan Islam. Dikarenakan putusnya jalur perdagangan Eropa dan Asia mengakibatkan monopoli Utsmaniyah sehingga Eropa mencari jalan ke Asia untuk berdagang. Kedua, adanya semangat penaklukan terhadap orang Islam, khasiat semesta, kadang, biografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Ketiga, adanya kisah penjajahan Marco Polo yang dituangkan dalam buku Book of Virus Experience dan juga adanya keinginan ambisi 3G Gold, Glory, Gospel. Dapat diartikan gold, bangsa Portugis ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari rempah-rempah tersebut. Glory ingin menguasai Indonesia dan Gospel ingin menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Kelima, adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei. Keenam, ingin memperoleh keuntungan yang banyak. Ketujuh, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Portugis terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis mengirim ekspedisinya. Pasukan Portugis dipimpin oleh Afonso de Albuquerque sampai ke Malaka pada tahun 1511. Kemudian mereka ke Maluku dan berhasil memonopoli perdagangan pada kedua wilayah tersebut. Yang kedua, Portugis menduduki Malaka dan Ternate, Maluku. Pada waktu itu, Malaka merupakan pelabuhan yang sangat ramai, sedangkan Maluku merupakan sumber penghasil rempah-rempah di Maluku. Mereka segera mendirikan benteng pertahanan yang berlokasi di wilayah Ternate. Yang ketiga, menjalin perdagangan dengan Ternate. Awalnya, masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh terhadap Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi musuh-musuhnya. Pada saat itu, musuh Ternate di Maluku diperintah oleh Kaisar Darussultan. Ternate itu meminta bantuan Portugis untuk mendirikan benteng di Ternate dengan tujuan agar Ternate terhindar dari kemungkinan serangan dari daerah lain. Pada tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dan mendirikan benteng Saint John. Pendirian benteng tersebut harus dibayar mahal oleh Ternate. Sultan Ternate terpaksa harus menandatangani perjanjian monopoli perdagangan dengan Portugis. Yang keempat adalah praktik monopoli dan penyebaran agama Katolik. Perjanjian monopoli rempah-rempah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Ternate. Rakyat tidak dapat menjual rempah-rempah secara bebas karena rakyat Ternate harus menjualnya kepada Portugis. Hal itu sangat merugikan rakyat. Oleh karena itu, terjadi permusuhan antara rakyat Ternate dengan Portugis. Selain mengadakan monopoli perdagangan di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik dengan tokohnya yang bernama Franciscus Xavierus. Yang kelima adalah terjadi konflik. Di sisi lain, kedatangan Portugis disusul oleh Spanyol. Spanyol pertama-tama singgah di Filipina. Lalu, dalam perjalanan menuju kembali ke Spanyol, mereka menyinggahi Tidore, dan saat itulah terjalin kerjasama antara Spanyol dan Tidore dalam hal perdagangan dan membangun benteng di Tidore. Yang keenam, Portugis merasa terancam akibat kedatangan Spanyol. Tidore dan Ternate yang sudah lama bermusuhan melibatkan Portugis dan Spanyol sehingga mengakibatkan masalah semakin parah. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi perlawanan. Ada 3 kerajaan yang melakukan perlawanan. Yang pertama, Kerajaan Demak. Demak berperan penting dalam penyebaran agama terutama di Pulau Jawa. Keberadaan Portugis di Malaka mengancam keberadaan Demak.
Portugis diserang oleh Demak. Serangan mengalami kegagalan. Portugis mengalami kekurangan makanan. Adipati Unus meninggal dan digantikan oleh Fathahillah. Fathahillah menggagalkan kerjasama Portugis dengan Pajajaran. Lalu Fathahillah mengusir Portugis dari Sunda ke Lapak. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Aceh bersama Demak menyerang Malaka. Aceh dan Turki menyerang Portugis. Aceh menjadi pusat perdagangan baru. Aceh meminta bantuan persenjataan militer dan ahli perang dari Turki. Malaka jatuh ke tangan VOC. Yang ketiga, Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate yang pada saat itu sedang berselisih dengan Kesultanan Tidore. Portugis mendukung Ternate, sedangkan Spanyol mendukung Tidore. Perjanjian Saragossa 22 April 1529. Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis. Setelah membahas tentang strategi perlawanan, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh kolonialisme dan imperialisme Portugis. Yang pertama ada Vasco da Gama, adalah seorang pelaut berpengalaman asal Portugis. Ia ditugaskan oleh Raja Manuel I untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Yang kedua yaitu ada Bartholomeus Dias, yaitu penjelajah Portugis yang berhasil mencapai pucuk paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Yang ketiga ada Afonso de Albuquerque, adalah seorang pelaut Portugis terkenal yang berperan dalam pembentukan pemerintahan kolonial Portugis di Asia. Albuquerque juga melakukan ekspedisi ke wilayah perairan Malaka. Prestasi terbesarnya terletak pada keberhasilan menaklukkan India dan Malaka. Ia berhasil menaklukkan Goa di India pada tahun 1510 dan Malaka di Semenanjung Malaya pada tahun 1511. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Dampaknya terbagi dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu menambah pengetahuan, yaitu tentang mata uang, cara bercocok tanam yang benar, dan tentang persenjataan yang canggih, membangun bangunan benteng-benteng. Perkembangan musik keroncong yang berasal dari Portugis. Perkembangannya agama Katolik di Indonesia. Dampak negatifnya yaitu kemiskinan, kelaparan, dan masyarakat Indonesia dijadikan budak oleh Portugis.